Jumpa lagi dengan channel Wiranoya Tutorial. Dalam hal ini saya akan membahas tentang masalah analisa gaya abutmen ya. Artinya analisa gaya abutmen itu adalah mencari gaya-gaya terbesar daripada konstruksi abutmen ya, dari berbagai kombinasi yang ada, mencari yang terbesar, baru kita bisa membuat atau memperhitungkan pembesian atau penulangannya. Adapun konstruksi-konstruksi yang ada di abutmen itu saya jelaskan di ini dulu ya, bagian-bagiannya. Nah, ini yang dimaksud dengan abutmen jembatan ya, bagian abutmen jembatan atau kita kenal dengan kepala jembatan. Ya. Bagian atas dikenal dengan nama backwall atas. Terus bagian bawahnya ada backwall bawah. Nah, yang bagian utama tiang, semacam tiangnya itu namanya bracewall. Terus ada cekukan daripada beton, lekukan daripada beton yang berfungsi untuk mengganti elastomer atau dongkrak, penempatan dongkrak namanya corbel. Di bawahnya lagi kita ada namanya pel cap. Di bawah dari pel cap kita ada tiang panjang ya. Tiang panjang tergantung jenisnya. Nah, di belakang daripada kepala abutmen itu dinamakan wing wall. Inilah bagian-bagian konstruksi daripada kepala jembatan atau abutmen. Nah, inilah yang kita buat atau kita rencanakan sebelum penulangan atau pembesian. Dasarnya kita membuat namanya analisa beban. Analisa beban itu berupa beban-beban yang menyertai terhadap kepala jembatan. Beban hidup, beban mati, beban gempa, beban angin, beban tanah, tekanan tanah. Sehingga abutmen ini dapat menyokong atau menahan beban jembatan tidak amblas, tidak terguling maupun tidak bergeser. Itulah yang tujuan perhitungan daripada analisa beban-beban. Itu penjelasan mengenai analisa beban. Baiklah, kita untuk selanjutnya kita langsung saja analisa beban itu berapa saja sih yang ini kan. Jadi sekali lagi sebelum kita pembesian, maka diperlukan adanya perhitungan analisa beban dulu. Dari analisa beban ini baru kita bisa menetapkan besi berapa yang pantas untuk atau kuat sehingga dapat menerima beban daripada jembatan itu sendiri ya. Bagian pertama untuk analisa beban seperti biasa kita masukkan dimensi yang setelah kita ketahui dari data-data daripada jembatan seperti lebar, tebal, lantai dan lain-lainnya yang seperti terurai di bagian kata-kata seperti ini ya. Nanti dari rekan-rekan hanya tinggal mengisikan saja ya data-datanya, apa yang diperlukan, lebarnya mau berapa, panjangnya mau berapa, dia punya panjang jembatan. Nah, nanti kita rumus saya sudah buat secara otomatis, rumus-rumus itu ada berubah dengan secara otomatis. Nah, ini dia punya dimensinya. Dimensi tampak daripada abutmen tampak BX, BX itu tampak samping, BY itu tampak depan, ya. Ini kira nilai-nilainya adalah perkiraan track and error dulu. Jadi nilai-nilai berapa yang ini. Yang jelas untuk H10 itu minimal sekitar 80 cm sampai 1 meter ya. Ini B27 itu 1 meter minimal. Itu patokan utama dulu. Yang lainnya menyusul kombinasi tergantung kita. Yang jelas nanti
bahwa abutmen yang kita rancang itu tidak bergeser, tidak amblas, dan tidak terguling. Gitu. Dan pada prinsipnya adalah mampu menahan beban daripada jembatan itu sendiri, ya. Nah, tetapi dalam ada pengisian ini selain angka-angka jalan ini, ada juga angka-angka dari misalnya data lab tanah, ya, data lab tanah. Data lab tanah ini pada prinsipnya ini kan masih di-fill, ditambahin atau dibawa di belakang daripada itu apa wing wall. Jadi dianggap adalah pakai data tambahan tanah timbunan. Data timbunan itu dan yang bagus itu yang sifatnya granular, di mana sudut geser sekian dan tidak mengandung kohesi, ya. Berat volumenya sekitar 17 ya sekian. Inilah yang normal, ya. Nah, baru kita hitung analisa satu persatu. Untuk mencari berapa rumus dan ininya kita lihat aja daripada semua yang tertera di bawah tulisan daripada ini kan, untuk rekan-rekan sehingga rekan-rekan pada mengerti. Untuk berat sendiri itu adalah prinsipnya adalah perhitungan daripada berat sendiri itu adalah berat titik berat, ya, titik berat. Mungkin rekan-rekan sudah terbiasa menghitung titik berat ini tahu. Nah, ini rumusnya juga berat, ini kan. Dan ini rumusnya sudah otomatis yang perlu diisi di mana, ya, di ininya kan. Saya directnya bagian -1. -1 itu bagian apa di sebelah daripada 0 daerah 0 ini misalnya, ya. Untuk abutmen, untuk wing wall, untuk tanah ada bagian-bagian tersendiri. Terus ada beban total, beban mati tambahan, hampir sama pada prinsipnya. Artinya beban-beban apa yang beban luar yang bekerja pada kepala jembatan. Cuman di sini ada beban ada tambahan yaitu beban gempa dan beban tekanan tanah, ya, yang sehingga abutmen atau kepala jembatan itu tidak bergeser atau tidak pecah, ya. Nah, ini dia punya tekanan tanahnya, ada tambahan. Untuk nilai-nilainya, untuk rumus-rumusnya, rekan-rekan tinggal lihat aja, rumus-rumusnya sudah dibuat untuk yang misalnya berapa degree tangan untuk yang beban merata akibat tanah setinggi 60 cm, nilai Ka-nya berapa, tangan kuadrat, ya. Ini rumusnya sudah ada, jadi tinggal masukkan aja sudah otomatis sendiri. Begitu juga selain beban truk, itu ada beban lajur, ya. Beban lajur dihitung juga, ya, karena ada ketumpuan, gaya rem, terus gaya angin, gaya temperatur, suhu mempengaruhi, ya. Karena ada pemoean, ini kan sifatnya beton, apalagi untuk di beton, ya. Beton terriskan terhadap pemoean. Nah, ini gempa secara analistik. Tapi kita ada gempa secara secara software ini. Nah, ini untuk nilai-nilainya dari rekan-rekan tinggal masukin aja dia punya angka sehingga otomatis dia keluar sendiri. Nggak usah buat rumus-rumus lagi, ya. Nah, jadi sehingga ada suatu kesimpulan untuk fondasi berapa dia punya ini analisa gayanya abutmen. Nah, dilihat di sini untuk ada kesimpulan di sini. Nah, di sini ada rekap kombinasi beban kerja pada fondasi. Ada kombinasi 1, kombinasi 2, kombinasi 3, kombinasi 4, kombinasi 5, ya. Nah, di sini mana yang lebih besar? Kita ambil yang terbesar karena untuk safety atau keamanan daripada jembatan itu sendiri. Kita ambil beban-beban yang terbesar, ya. Itu untuk fondasi. Terus untuk PL cap.
ya. Untuk PLCAP. Untuk PLCAP sendiri ada beberapa penjabaran dari hasil di atas sehingga ada kesimpulannya. Saya buat kesimpulannya yaitu beban kombinasi ultimate PLCAP. Nah, di sini ada beban kombinasinya juga. Nilai yang terbesar di mana? Itu yang kita ambil untuk yang kita pakai untuk PLCAP. Untuk brace wall untuk brace wall juga sama, ya. Sehingga nanti dengan nilai-nilai daripada apa analisa beban yang ada itu kita bisa menghitung penulangan pembesiannya berapa, ya. Pembesian untuk brace wall itu berapa, untuk pinggir berapa, untuk yang ke arah X berapa, ke arah Y berapa. Yang penting kita menghitung, jangan salah penempatan besinya itu, ya. Nah, ini brace wall. Kita ambil kombinasi yang terbesar di mana? Ini yang kita akan hitung, ya. Jadi sekali lagi sebelum melangkah perhitungan pembesian kepala jembatan, kita hitung dulu namanya analisa abutmen. Keenam, kita buat analisa beban back wall. Back wall itu ada atas, ada bawah, ya, dan korbel, ya, korbel. Terus ada lagi namanya beban wing wall dan korbel. Jadi begitu korbel dipakai sehingga untuk dudukan daripada dongkrak mengganti elastomer, biasanya mengganti elastomer itu kuat terhadap pijakannya itu, tidak retak. Banyak sekarang jembatan-jembatan belum digunakan sudah pada retak korbelnya. Ya mungkin karena itu nggak diperhitungkan secara khusus hanya sebagai bagian dari beton aja. Padahal itu adalah suatu bagian konstruksi ya yang ini. Nah inilah yang kita akan rencanakan membuat dari PLCAP semua beban semua baru kita nanti perhitungan tiang pancangnya mau berapa. Misal masih ternyata dari data tanah yang ada amplas, ya, tidak kuat, maka perlu diperlukan tiang pancang. Nah, bagaimana kita cara menghitungnya? Berapa diameter pancang? Berapa jumlah pancang? Berapa panjang pancang? Ya, jenis pancangnya apa? Beda-beda. Beton dan baja lain lagi dia punya modulus elastisnya. Ya, nah inilah kita perhitungan sampai maksud judul awal itu perhitungan secara lengkap sampai panjang. Nah, dari perhitungan itu sampai terakhir panjang ya kita sudah berakhir. Oh, terakhir ada simulasi atau mungkin sebagai contoh perhitungan sambungan baut. Bagaimana kita membuat sambungan baut pada kan ini rangka baja ya, nggak dilas. Jadi sambungannya pakai sambungan baut. Tipe baut berapa, diameter berapa, jarak baut berapa, itu kita akan bahas tuntas semuanya. Nah, mungkin itu untuk yang analisa abutmen ini. Jadi artinya rekan-rekan tinggal lihat saja dia punya apa beban-beban atau data-data dan dimasukkan, diinputkan karena rumus-rumus sudah tersedia. Adil kalam untuk bagian 13A ini saya cukupkan dulu dan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.